Baik, Ibu Ulan, kita langsung saja ya Bu ya. Ya. Mulai Pak Sigit, halo. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ibu Rowi, apa suara saya dapat diterima dengan jelas? Bagus. Oke. Pak Sigit, apa masih bisa terkoneksi? Kayaknya Ini masih ganggu. iya, oke. Ya, ada kode. Iya. Baik, kalau begitu saya mulai saja. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rowima sekali lagi karena sudah bersedia membantu saya, juga kepada Bapak Sigit Pamungkas yang hari ini juga bersedia kembali membantu saya. Semangat! Lalu kepada Pak Ilyas, terima kasih sudah berkenan hadir. Sepertinya ini lebih ke arah akan ada diskusi dalam grup kecil sepertinya begitu ya kelihatannya karena jumlah partisipan juga tidak terlalu besar saya kira. Baik, perkenankan saya di siang hari ini berbagi mengenai sebenarnya ini masih berkaitan dengan kebahasa Inggrisan begitu. Perkenankan saya hari ini berbagi mengenai fanfiction yang ditulis oleh fandom namanya. Nama penulisnya itu fandom. Apa itu fanfiction dan apa hubungannya dengan creative writing? Izinkan saya memulai untuk share slide. Baik. Oke. Ya. Di siang hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa yang saya ketahui atau sedikit saya ketahui mengenai fanfiction. Dan ini sangat berkaitan dengan proses pengembangan berbahasa khususnya dalam bahasa Inggris. Kaitannya yaitu dengan creative writing. Saya mulai dulu dengan definisi presentasi ini. Di siang hari ini, berikut ini adalah agenda yang akan saya utarakan. Yang pertama adalah saya akan bermulai dari definisi dari fanfiction, lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan website apa saja yang bisa direkomendasikan untuk para pembelajar lihat, khususnya di bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih kita menggunakan fanfiction sebagai salah satu sumber belajar. Lalu yang keempat adalah apa saja keuntungannya jika kita menggunakan fanfiction sebagai sumber writing activity. Ibu Rowi, apa saya boleh minta bantuan untuk mute Pak Sigit? Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan yang terakhir di ujung sesi ini akan ada conclusion. Baik, saya mulai dari definisinya dulu. Fanfiction adalah sebuah bentuk tulisan yang isinya biasanya merupakan kelanjutan dari cerita aslinya atau sebuah cerita yang menginterupsi cerita aslinya atau cerita yang sama tapi merupakan reimagination dari orang lain atau sebuah cerita yang sama namun diceritakan ulang oleh orang lain atau cerita yang sama namun diceritakan ulang tapi dengan menggunakan karakter yang berbeda. Dan terutama seperti namanya fan fiction, maka cerita fiction ini ditulis oleh fansnya. Jadi bukan penulis skenario yang asli, yang versi original yang aslinya itu bukan. Tapi ditulis oleh fansnya. Sebagai contoh,
Saya sangat suka Iron Man misalnya. Dan saya sangat ingin sekali menulis mengenai Iron Man. Maka itu sah-sah saja. Dan saya dapat menjadi salah seorang kontributor di fanfiction. Begitu. Dan definisi ini diutarakan oleh Profesor Shannon Sauro dari Sweden University. Selanjutnya adalah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat sekilas saja website yang saya pikir dapat saya rekomendasikan untuk melihat fanfiction yang berbahasa Inggris. Meskipun di website yang pertama yang saya share ini berikut ini, saya melihat ada satu tulisan dari fans yang juga menulis bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul tiga hari untuk selamanya. Tapi sayang sekali respons atas tulisan fanfiction itu tidak begitu banyak. Hanya ada satu respons. Mungkin karena tulisannya masih berbahasa Indonesia, sementara ini adalah komunitas yang berbahasa Inggris. Bisa jadi seperti itu. Baik, website yang pertama yang kerap digunakan untuk melihat fanfiction adalah Archive of Our Own. Atau Bapak Ibu bisa langsung pergi ke tautannya di archiveofourown.org. Okay. Ini adalah tampilan awal dari website tersebut. Di sini ada labelnya Archive of Our Own dan ada isi-isinya, jadi all fandoms, books and literature, celebrities and real people, movies, TV shows and others. Okay. Jika Bapak Ibu mengeksplor lebih lanjut lagi, ketika Bapak Ibu mencari tahu tentang fandoms, maka fandoms itu adalah kumpulan fans yang menulisnya, begitu ya, kumpulan fans yang menulis. Jadi di sini itu ada jenis-jenisnya. Ada yang fans anime dan manga, terus ada yang fans books and literature. Ada juga yang fans cartoons and comics and graphic novels. Bapak Ibu bisa langsung explore saja mana yang paling disukai, gitu ya. Lalu selanjutnya ini masih tentang archiveofourown.org. Lebih lanjut lagi, ini sebagai contoh di interface yang sebelah kiri dari Archive of Our Own. Di situ adalah ketika saya memilih link fandoms, lalu saya memilih cartoons and comics and graphic novels. Jadi nanti yang dilihat adalah seperti ini. Jadi di situ nanti ada title dari kartun apa aja yang udah ngerespon berapa banyak atau edisinya udah berapa banyak gitu ya. Nah, lanjutannya lagi, di sini saya mencoba mencari judul Iron Man, which is my favorite. Okay. Jadi di sini ketika saya klik Iron Man, maka yang Bapak Ibu lihat adalah seperti ini. Dan masing-masing interface ini, jika diklik lagi, nanti dia ada ceritanya, gitu ya. Selanjutnya, ada pun rekomendasi website yang kedua untuk dapat mengeksplor fanfiction adalah www.fanfiction.net. Di sini koleksinya banyak juga seperti tadi, begitu. Ini adalah contoh tampilan laman yang pertama dari fanfiction.net. Jadi ada sama serupa, mirip seperti web sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ada menu-menu seperti anime, miscellaneous, books, movies, and etc. Tapi yang menarik dari website ini adalah Bapak dan Ibu juga dapat melihat bagian crossovers. Apa maksudnya crossovers? Di sini maksudnya sebagai contoh misalnya ketika Iron Man
bertemu dengan Captain America, which is oke, kalau secara movie memang mereka sudah bertemu juga. Tapi misalnya kita pilih Lord of the Ring misalnya, yang harus bertemu dengan Harry Potter misalnya, itu ada di bagian crossovers. Jadi tokoh-tokoh dari yang beda buku atau tokoh yang beda kartun, beda movie itu bisa bertemu di crossovers. Selanjutnya adalah ini masih tentang fanfiction.net. Ini adalah laman selanjutnya yang bisa Bapak Ibu lihat. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan crossover dan hanya ingin mengelaborasi versi yang original saja, Bapak dan Ibu bisa klik browse dan Bapak Ibu bisa melihat banyak pilihan juga di sini. Ada anime, ada books, ya seperti defaultnya begitu ya. Baik. Ketika saya klik salah satu di antaranya, yaitu saya mengklik comics. Ini ada di interface yang sebelah kanan Bapak Ibu. Itu bisa dilihat Bapak Ibu di situ ada Batman sebanyak 19.000 sekian gitu ya. Yang menulis tentang Homestuck itu sebanyak 16.000 sekian, yang menulis tentang X-Men ada sebanyak 13.000 sekian, Spider-Man 7.000 sekian, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti episode-episode mengenai itu dan ditulis oleh fans yang berbeda gitu. Dan tentu dengan cerita yang berbeda pula. Gitu ya. Ini masih tentang sekilas A Blink of Eyes dari fanfiction. Ketika saya klik Iron Man dari link sebelumnya, dari yang ini, saya pilih Iron Man sebanyak 4.000 sekian. Dan didapatlah laman seperti yang ada di sebelah kiri layar Bapak dan Ibu. Di situ tertulis ada yang berjudul Once Upon a Starry Night, ditulis oleh Init Marvelous. Dan ini bentuknya review. Dan ini mengenai Iron Man, benar mengenai Iron Man, tapi ini lebih ke arah ketika Iron Man-nya meninggal dunia, yang merupakan akhir dari film Endgame. Lalu Pepper, istrinya, begitu sedih dan dia menulis surat untuk suaminya, gitu ya. Sementara ini kan tidak ada di filmnya, tidak diterangkan bahwa Pepper itu menulis surat untuk suaminya berkali-kali dengan kesedihan yang mendalam. Itu tidak dituliskan. Ini adalah karya yang ditulis oleh fans dari Iron Man. Gitu. Selanjutnya di sebelah kanan interface itu merupakan contoh dari Once Upon a Starry Night yang berjudul You Were Too Much at Times. Dan ini salah satu surat yang ditulis Pepper yang versi tulisan ini dituliskan oleh fans dari Iron Man gitu. Baik. Lalu kita memasuki pada sesi selanjutnya, yaitu mengenai lalu kita kan udah tahu tuh fanfiction itu seperti itu. Jadi ini bukan sebuah karya asli yang sudah diterbitkan gitu, tapi ini merupakan karya dari fans film tertentu atau fans komik tertentu begitu, atau dari buku tertentu untuk kemudian dituliskan ulang berdasarkan versi mereka. Lalu akan tetapi memang ada hal yang boleh berubah dan tidak boleh berubah. Dan di sini adalah kita memasuki ke arah bagaimana kita menggunakan fanfiction. Biasanya yang muncul ketika kita ingin memanfaatkan fanfiction sebagai media latihan menulis, terutama dalam bahasa Inggris, adalah kita masuk ke intrinsic values-nya dulu. Unsur intrinsik dari narasi gitu kan ya. Unsur intrinsik itu kan ada tema, karakter, plot, alur, latar belakang, style atau register atau accent. Nah, di sini kalau tema biasanya kita udah nggak apa-apain lagi.
Kenapa? Karena temanya udah tetap kan. Jadi kalau kita mau ngomong tentang Iron Man, ya Iron Man aja. Fanfiction itu kan mengkategorikannya berdasarkan itu gitu. Jadi kita nggak usah diapa-apain lagi untuk theme, untuk temanya. Kecuali barangkali misalnya seperti Sherlock Holmes. Sherlock Holmes itu kan temanya bisa ganti-ganti ya, misalnya tentang pencurian di bank atau tentang pembunuhan atau apa kayak gitu. Nah itu bisa menjadi, atau itu lebih ke arah topik sebenarnya. Baik, selanjutnya adalah yang kita bisa modifikasi dari fanfiction itu apa sih biasanya? Yang kedua adalah characters. Sebagai contoh, saya pindah dulu dari karakter. Oh, kalau tadi kan ada contohnya Pepper. Pepper itu kan bukan tokoh utama Iron Man kan? Tokoh utamanya Iron Man itu Tony Stark. Nah, tapi saya ingin menuliskan Iron Man versi saya, misalnya gitu. Kalau saya jadi fandomnya, maka saya akan menuliskan Iron Man tapi dari sudut pandang Pepper. Karena itu, Pepper akan menjadi tokoh utama nanti di fanfiction saya. Begitu. Jadi itu yang bisa dimainkan di fanfiction. Hal apa lagi yang bisa dimainkan ketika kita mengelaborasi fanfiction, yaitu adalah alur atau plot. Alur ini bisa kita mainkan. Sebagai contoh, dari misalnya alurnya tetap. Tapi dalam setiap cerita itu kan tidak mungkin di satu cerita itu semua tokohnya diceritakan. Sebagai contoh, saya ambil contoh fanfictionnya Lord of the Ring. Lord of the Ring itu kan tokoh utamanya 9 ya. Dan ketika bapak dan ibu melihat cerita itu langsung di buku, toh penulisnya juga sama. Tidak bisa menceritakan 9 tokoh itu bersamaan. Sebagai contoh, misalnya ketika tokoh utamanya itu Frodo. Ketika tokoh utamanya itu Frodo, dia sedang sibuk misalnya menyelamatkan cincin untuk dibawa ke gunung berapi gitu. Maka cerita tentang Gandalf si penyihirnya itu kan tidak sementara kosong gitu. Penulis akan fokus pada Frodo. Nah, di celah inilah para fandom bisa memanfaatkan untuk menulis kembali fanfiction versi mereka. Jadi celah kosong ketika Frodo sedang tidak diceritakan, sesi itu yang akan diambil oleh fandom untuk dijadikan fanfiction versi mereka gitu. Atau dengan pengulangan diceritakan ulang cerita yang sama seperti yang ada di buku diceritakan ulang, tapi versi mereka. Dan plot bisa dimainkan di situ karena ini kan versinya mereka ya. Jadi mereka mau mulai dari mana ya terserah mereka gitu. Itu yang dimaksud dengan hal yang bisa sebagai alat bantu modifikasi di fanfiction. Kemudian background. Background ini berkaitan dengan different place and culture. Sebagai contoh, saya tidak mengambil contoh of Lord of the Ring atau Iron Man lagi. Tapi saya ingin mengambil ada satu contoh yang menarik menurut saya, hanya saja sayangnya ini tidak termasuk dalam web archive of our own atau web fanfiction. Jadi di sini maksudnya background itu gini. Sebagai contoh di Western kita punya Romeo and Juliet dengan alur yang begitu ya. Bapak Ibu saya kira sudah sangat familiar dengan cerita Romeo and Juliet. Tapi itu kan terjadi di barat gitu ya. Nah, tempat ini lokasinya backgroundnya Romeo and Juliet ini dapat kita pindahkan jika kita fandom dan kita mau ngotak-ngatik itu, bisa kita pindahkan misalnya di Cirebon gitu ya. Dan ini sudah terjadi sebenarnya, tapi mungkin zaman dulu ini sudah terjadi dan penulisnya adalah almarhum Abdul Ajid gitu.
Almarhum Abdul Ajid nyatanya sudah pernah menuliskan tentang fanfiction juga, fanfiction versi Cirebon. Dan ini diadaptasi dari Romeo and Juliet. Apa itu? Yaitu kisah mengenai Baridin lan Ratmina. Gitu. Dan saya pikir Baridin and Ratmina juga merupakan salah satu adaptasi fanfiction dari Romeo and Juliet yang dibawa ke Cirebon. Tentu ketika kita menceritakan Romeo and Juliet dalam konteks Cirebon, kita tidak bisa membawa culture barat ke sini. Karena targetnya juga kan orang Cirebon gitu, lokal. Di Cirebon punya budayanya sendiri, punya kebiasaannya sendiri, gitu, punya tutur katanya sendiri. Dan inilah yang digunakan untuk mengelaborasi fanfiction yang saya maksud gitu ya, dengan menggunakan background. Lalu yang ketiga, yang bisa diutak-atik lagi dari fanfiction adalah cara seseorang atau cara seorang tokoh dalam buku atau dalam movie atau dalam komik begitu itu dimainkan gitu. Jadi kita tidak ingin melepas karakter itu. Jadi ceritanya boleh beda. Topiknya masih sama ya. Ini sebagai contoh gini. Yang saya maksud adalah saya ingin berbicara mengenai style atau register atau accent gitu. Sebagai contoh, ada tokoh dalam Lord of the Rings yang bernama Gollum. Mungkin Bapak dan Ibu jika pernah membaca novelnya atau mungkin pernah menonton movie-nya, sedikit tergambar gitu ya, karakter Gollum itu seperti apa sih? Dia tuh bisa jadi jahat, bisa juga baik, bisa juga tengah-tengahnya gitu kan. Tapi ada hal yang menarik dari Gollum, yaitu cara bicaranya. In fact, kalau Bapak dan Ibu pernah melihat versi bahasa Inggrisnya, Gollum itu bicara bahasa Inggrisnya grammatically incorrect. Grammarnya tuh kayak agak-agak ngaco gitu dia. Tapi, kenapa ini bisa jadi sebuah tantangan bagi seorang fandom jika ingin menulis Lord of the Ring, terutama menggunakan karakter Gollum? Itu karena dengan struktur bahasa Inggris yang katakanlah grammatically incorrect, bagaimana caranya si fandom itu menyampaikan maksudnya kepada pembaca agar tetap dimengerti gitu ya. Jadi ya itu yang bisa dimanfaatkan ketika kita menggunakan fanfiction sebagai sumber belajar, terutama menulis. Selanjutnya adalah, lalu kenapa fanfiction ini direkomendasikan untuk para pembelajar bahasa Inggris? Sebenarnya dalam presentasi kali ini saya juga ingin berbagi, dan terutama karena kebetulan ada Pak Sigit juga. Pak Sigit itu kan penggiat bahasa Indonesia. Juga ada Ibu Rowi yang juga mahir berbahasa Arab. Fanfiction ini yang saya ketahui berkembangnya di Barat, which is dia menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Di bahasa Indonesia kira-kira ada nggak ya gitu? Karena ini medianya sangat menarik gitu. Ini alatnya bisa digunakan dengan sangat baik begitu. Dan kenapa fanfiction ini direkomendasikan untuk digunakan oleh para pembelajar bahasa Inggris? Ini karena terutama yang pertama, dengan kita mengotak-atik cerita aslinya, otomatis fandom atau penulis itu menjadi lebih kreatif. Semakin sering kita menuliskan yang seperti ini, maka dipercaya akan semakin mempertajam kreativitas kita gitu. Lalu yang kedua, karena fanfiction itu berbasis organisasi, berbasis community yang sesama fans gitu. Jadi di dalamnya ketika seseorang atau ketika seorang fans menuliskan cerita, dia tidak akan dijudge oleh fans yang lainnya. They will support each other gitu. So there will be no judgment.
maka tidak akan ada judgment. Misalnya judgment di sini maksudnya apakah tulisannya bagus jelek, tidak ada, jadi tenang aja, ini benar-benar wadah yang bisa digunakan untuk berkembang. Tidak ada saling menghakimi juga karena mereka sesama fans gitu, malah mungkin akan dapat feedback yang lebih baik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah saya ingat menurut data PISA, tapi saya lupa yang tahun berapa, tapi saya sering sekali mendengar bahwa katanya literasi kita itu kan rendah sekali nih, literasi yang berkaitan sama membaca itu rendah sekali. Dan semoga dengan menggunakan fanfiction, para pembelajar dapat lebih bersemangat. Kenapa? Pertama, mereka bisa pilih sendiri konten yang mereka suka, bacaan yang mereka suka, dari yang klasik sampai yang modern, dari yang serial TV sampai buku, gitu kan. Komik itu otomatis ada ya. Bahkan di salah satu web ada yang mencantumkan juga teater gitu. Mereka bisa pilih yang mana yang mereka mau, lalu mereka bisa explore. Karena setiap fans punya cerita yang berbeda-beda dan itu sangat menarik gitu. Bahkan ketika saya mencoba itu sangat menarik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah dengan kita membaca fanfiction, terutama yang berbahasa Inggris, kita bisa mempelajari culture. Yang dimaksud di sini, apakah culture yang berkaitan sama barat aja gitu? Bukan. Tapi culture di sini lebih berkaitan dengan konteks cerita itu dibangun. Ada sih yang berkaitan dengan budayanya langsung, seperti kalau kita baca Sherlock Holmes, otomatis culture Britishnya itu kental sekali gitu kan. Dan itu mau tidak mau kita akan belajar gitu. Bagaimana kebiasaan mereka menyampaikan sesuatu, joke-joke-nya gitu. Lalu tapi ada juga konteks cerita itu, seperti tadi saya bilang, seperti tadi saya cerita mengenai Lord of the Rings. Itu kan ada kebiasaan, ada custom yang berbeda dari kalau misalnya fandomnya ceritanya lebih tertarik pada elf, maka dia pembaca akan mengabsorb, akan menyerap culture bentukan dari fandom itu mengenai elf begitu. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang selanjutnya adalah it will enrich vocabularies. Suka atau tidak suka, bagaimanapun adalah bad words atau slang adalah salah satu indikator dari kemahiran berbahasa. Dan ini salah satu yang bisa diperoleh oleh English learners ketika mereka mengakses fanfiction. Bukan cuma vocab yang biasa ya, tapi vocab sehari-hari yang mereka umum gunakan gitu. Atau malah mungkin aksen-aksen tertentu, seperti kembali saya ke Lord of the Ring lagi karena itu kayak akan bahasa Lord of the Ring, seperti elf itu karena dia berbahasanya tinggi, maka ada kalanya dia menggunakan bahasa Inggris lama, kayak though, the, begitu. Dia mengakses itu biasanya. Kemudian, dan yang terakhir adalah tentu fanfiction sangatlah menarik untuk kita gunakan sebagai sumber latihan menulis dan terutama berbahasa Inggris. Tapi semoga ini bisa dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain juga. Selanjutnya adalah kenapa ya? Sebentar. Oke. Sorry. Berikut adalah conclusion-nya. Kita sampai pada akhir presentasi saya, yaitu di kesimpulan. Jadi, apa itu definisi dari fanfiction? Fanfiction adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh fans dari misalnya judul film tertentu, judul buku tertentu, judul komik tertentu gitu ya. Dan tulisannya itu dapat berbentuk retelling a story atau
reimagination atau bentuk kreativitas yang lain gitu ya. Lalu ada 2 website yang dapat Bapak Ibu manfaatkan jika tertarik melihat-lihat atau mungkin ingin berbagi kepada yang lainnya yang berkaitan dengan fanfiction. Yang pertama, saya merekomendasikan Archive of Our Own. Dan yang kedua adalah fanfiction.org. Silahkan Bapak Ibu bisa melihat-lihat banyak karya dari fans karya tertentu di situ ya. Dan yang ketiga adalah mengenai bagaimana sih kita menggunakan fanfiction. Tadi sudah saya kemukakan dengan lebih detail dan utamanya biasanya kebanyakannya gitu ya. Para fandom ini menggunakan fanfiction, cara menggunakan fanfiction itu dengan mengotak-atik intrinsic value-nya dari sebuah cerita itu, gitu ya. Lalu keuntungannya apa aja untuk para pembelajar ketika kita menggunakan fanfiction untuk writing activity? Keuntungannya adalah otomatis penulis dapat lebih kreatif. Jadi menulisnya tuh menulis kreatif, bukan menulis akademik ya Bapak Ibu. Jadi menulis kreatif. Lalu dapat mengasah kepercayaan diri penulisnya. And then di situ juga sebagai bahan writing practice, juga sebagai untuk memperkaya vocabulary juga, untuk mempelajari culture, dan masih ada lagi. Begitu akhir dari presentasi saya di siang hari ini. Terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Sigit. Ya, halo, Miss Ulan. Ya, semoga tadi presentasinya nggak keputus-putus karena sinyal. Udah aman. Oke. Kurang Baik, lebih masih ada waktu tersisa ya Miss Ulan ya. Iya. Mungkin barangkali ada pertanyaan atau saya mengawali, boleh? Boleh. Ya, karena memang menarik ya, fanfiction itu di bahasa Indonesia itu apakah hampir sama dengan kalau tidak salah ya, kalau fanfiction itu kan ada unsur umpan balik ya, review ya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk bisa mengubah karakter si tokoh gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan gitu ya. Nah, kalau ini kembali ke bahasa Indonesia gitu ya, misalkan kalau kita mengetahui cerita-cerita rakyat bentuk fiksi gitu. Nah, apabila misalkan ini diterapkan gitu ya, diterapkan pada pembelajaran siswa, kemudian si tokoh yang notabene dia adalah seorang yang antagonis misalkan, kemudian dia ubah menjadi tokoh baik. Nah, tokoh yang sudah baik itu dijadikan yang sebaliknya seperti itu, karena memang kan dalam fanfiction itu kan ada keinginan si penulis itu untuk berimajinasi begitu. Nah, itu apakah ada batasan tidak? Mungkin masukan dari Miss Ulan, bagaimana kira-kira melihat kasus seperti itu? Iya, Pak Sigit betul. Pada awalnya, fanfiction yang di bahasa Inggris juga pada awalnya itu sebenarnya karakternya tetap, tapi yang dimainkan itu adalah dia dari sudut pandang karakternya begitu. Tapi seiring perkembangannya waktu, yang seperti Pak Sigit kemukakan itu juga banyak terjadi di fanfiction bahasa Inggris. Dan itu yang salah satu contoh yang sudah muncul itu adalah ketika kalau yang Maleficent itu bukan ini ya, bukan tulisan fandom, bukan, tapi ada tulisan fandom yang kemudian akhirnya menjadi sebuah film juga, yaitu Sherlock Holmes. Dia sempat di situ di serial drama TV-nya Sherlock Holmes yang terbaru yang modern, dengan konteks Inggris yang modern, itu Sherlock Holmes sempat terpikir. Jadi
Sherlock Holmes itu punya sebenarnya dia tuh kan selama ini kita anggap sebagai tokoh yang sangat baik gitu ya, di bukunya juga. Tapi di TV-nya itu, di drama TV itu, Sherlock Holmes tuh sebenarnya terbersit di kepalanya bahwa ini tuh kayak cuma mainan aja buat dia. Jadi dia sebenarnya sempat terbersit bahwa permainan dari lawannya itu Moriarty itu dia suka gitu, which is itu kan membahayakan orang lain begitu. Jadi ada sisi jahatnya. Dan itu sebenarnya yang Sherlock Holmes yang zaman sekarang itu diangkat dari fandom yang dari fanfiction itu gitu. Mungkin itu. Iya. Iya. Menarik Nusulan, di sini ada pertanyaan dulu ya. Sip. Oke ya, saya bacakan. Ya, dari Ibu Siti Nuryani. Ya, izin bertanya, Bu Wulan, Nusulan. Jujur saya sangat ingin bisa lancar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, saya kelemahan dalam pengucapan. Kira-kira ada kiat khusus nggak buat sama saya lebih baik? Silakan, mungkin Nusulan bisa langsung menanggapi. Monggo. Oke. Terima kasih banyak Ibu Siti Nuryani atas pertanyaannya. Well, ini pertanyaan yang sangat menarik juga, apa ya? Kalau harus ada skema jadwalnya itu memang agak sulit ya. Ketika saya ditanya, saya untuk bisa ngomong kayak ibu misalnya gitu ya, harus belajar berapa lama? Well, that depends on your willing gitu kan. Tergantung kitanya mau belajar berapa lama. Tapi ada hal yang mungkin bisa saya share, mungkin pada dasarnya ketika kita bicara saya mau bisa ngomong, maka itu kan speaking activity. Dan ketika speaking activity, ibu beraniin aja ngomong, praktis aja. Don't worry about grammar, gak usah khawatir sama grammar, gak usah khawatir dulu sama ucapan yang salah. It's okay, because that's part of the practice. Itu bagian dari latihannya kan. Latihan dulu aja, lalu kalau misalnya ibu bilang, loh ini susah lingkungan kanan kiri saya ngomongnya nggak bahasa Inggris gitu. Gimana kita mau ngomong bahasa Inggris? Sebenarnya ada tempatnya. Waktu itu saya pernah share aplikasi, apa ya Pak? Aplikasinya namanya apa sih Pak? Saya agak lupa, Pak Sigit masih ingat nggak? Seperti aplikasi chat gitu, tapi semuanya isinya orang asing. Ya. Apa sih? Apa gitu? Saya agak lupa, tapi ada satu recommended application yang mungkin ibu bisa coba. Atau mungkin barangkali kita bisa chat dan saya bisa mengingat-ingat kembali karena saya udah lama juga nggak pakai aplikasi itu. Lalu untuk yang lainnya seperti apa ya? Listening, kan ketika bicara tuh nggak mungkin kita nggak denger juga gitu kan. Semakin sering kita terpapar bahasa Inggris, semakin besar kemungkinannya kita dapat berbahasa Inggris dengan lebih baik begitu. Dan untuk sering mendengarnya, Bapak Ibu bisa mendengarkan podcast. Saya bisa merekomendasikan podcast Teacher. Itu juga podcast kumpulan bahasa Inggris lagi. Jadi itu podcast besar, isinya podcast kecil. Ada cerita dongeng anak-anak, ada cerita urban people, ada banyak sekali podcast yang bisa ditemukan di dalam podcast Teacher gitu. Dan itu bisa mengasah listening ibu. Dan dengan ibu listening, ibu memiliki vocab yang semakin banyak dan benar. Kemungkinan benar untuk diucapkannya tuh semakin besar gitu. Lalu ibu bisa praktekkan. Dan untuk prakteknya, ngomong aja udah nggak apa-apa, pede aja sama siapa gitu, sama temennya. Atau kalau misalnya ada waktu,
mangga, ya, hayu kita sharing bareng-bareng karena saya juga mengalami kesulitan untuk memaintain kualitas bahasa Inggris saya supaya nggak turun. Jadi harus bertemu sesama kami begitu, sesama yang bisa berbicara bahasa Inggris kita. Begitu Ibu, mohon maaf jika jawabannya kurang memuaskan, tapi semoga membantu. Pak Sigit? Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya sudah ditanggapi usulan pertanyaan dari Bu Supriyani. Wah, menarik sekali ya pertanyaannya. Oke. So far Pak, pertama saya batasi dulu lingkup yang dari fanfiction dan archive of our own. Dua-duanya itu kan web komunitas. Jadi so far, adapun ketika tadi misalnya saya contohkan ada Sherlock Holmes yang versi modern dan menjadi serial TV, kalau itu mungkin udah ada ranah bisnisnya begitu ya. Walaupun itu berangkatnya dari situ. Tapi ketika karya itu masih ada di dalam dua web tersebut, maka fandom itu punya keleluasaan. Jadi mereka ingin menuliskan kayak Iron Man, katakanlah kayak gitu. Maka mereka nggak akan kena copyright atas si tokoh Iron Man itu. Karena sebagai contoh, bahkan kalau di sana itu kan per tokoh aja kan ada copyrightnya tuh Pak, kalau Barat kan. Saya tuh tahunya dari buku anak saya. Buku anak saya itu bilingual, tapi diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Tapi karakternya itu dia pakai karakternya Disney, yaitu yang unicorn itu loh, unicorn. Nah itu di situ ada keterangannya, itu hak cipta tokohnya itu sudah melalui izin begitu, bukan dari filmnya, tapi hak cipta tokohnya itu udah diurusin lah ibaratnya kayak gitu. Nah lalu satu lagi apa ya? Oh ya, jadi kalau misalnya si fanfictionnya ini dikemas dalam bentuk bukan tulisan, katakanlah jadi publish di YouTube misalnya kayak gitu, maka to be honest sih saya kurang begitu tahu ya, tapi karena pembatasannya itu mereka baru dalam bentuk menulis si organisasi itu begitu. Jadi ketika keluar like I have no idea about that. So sorry, mohon maaf. Oke. Are you there? Ya, Zulan. Oke. Yeah. Sudah diingatkan ini tepat nih di laptop saya pukul 14. Oh, berarti waktu meeting kita mungkin ada kesimpulan conclusion dari Zulan sedikit mungkin dari pembahasan kita, materi kita di kesempatan kali ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya yang kesimpulan saya sudah kemukakan di akhir presentasi saya langsung. Hanya mungkin saya pribadi sekali lagi ini mungkin jadi seperti kayak PR kita bersama sesama orang Indonesia atau sebagai local people kali ya. Karena so far yang komunitas-komunitas seperti fanfiction, seperti archive of our own itu sudah bermunculan gitu di yang dengan dasar pakai bahasa Inggris tuh udah mulai bermunculan. Kita kapan ya gitu. Kita punya banyak tradisi lisan. Kita punya banyak ya, tapi kita belum ada organisasi digital yang kayak gitu yang bisa mewadahi para fandomnya. Adapun satu fandom yang ikut turut menulis di situ yang tadi di awal sekali saya ceritakan, ada satu penulis orang Indonesia yang menulis dengan bahasa Indonesia dan dia menuliskan fanfiction dari 3 hari untuk selamanya. Kalau nggak salah itu movie atau apa ya, 3 hari untuk selamanya. Tapi itu nggak ada yang ngerespon. Mungkin karena memang dia menuliskannya di web bahasa Inggris kali ya, jadinya responnya kecil banget dari fans yang lain. Dan mungkin film 3 hari untuk selamanya juga film yang mana mungkin ya, banyak orang yang maksudnya fandom yang ada di
di website itu juga kurang begitu paham gitu. Ini film apa gitu kan jadinya. Ya, mungkin itu Pak Sigit. Ya, Miss Sulan, terima kasih atas pemaparannya di kesempatan hari ini. Ya, jadi begitu Bapak Ibu semuanya, para partisipan yang hadir dalam kesempatan kita kali ini tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sulandari atau lebih akrab di Sulan ya. Oke, hari ini ada beberapa partisipan. Nanti saya akan kembalikan kepada Ibu Rohimah, FPD, untuk menutup. Saya selaku moderator mohon undur diri terlebih dahulu. Saya akan kembalikan ke Ibu Rohimah. Rohimah, disilakan.